Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya. Bagaimana kira-kiranya gambaran besar hubungannya kamu bersama dengan si dia untuk di bulan Januari 2026 ya. Nah, ini udah lompat deh kita ya ke tahun depan ya. Oke, baik. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung saja ya kita mulai. Ini dia. Nah, yup. Dan berikutnya ada di situ. Kemudian ada energinya ini. Kemudian ada di sini. Ya. Yup. Kemudian ada di situ. Dan berikutnya ada di situ, ya. Kemudian ada di sini. Waduh, ya. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Jadi kalau melihat begini, jadi memang nampak bahwa hubungannya kamu dengan si dia itu tuh dalam kondisi yang kurang baik-baik saja gitu ya. Kurang baik-baik saja. Jadi kayaknya hubungan kalian memang lagi tidak stabil di situ ya. Mungkin saja bahkan ada ceritanya kok kayak di ujung-ujung tanduk nih. Di ujung tanduk untuk kemudian akhirnya kamu dengan dia terpisah gitu. Jadi setidaknya kalian kehilangan keharmonisan ya. Kalau ini ceritanya sudah rumah tangga gitu lah ya. Jadi kayak sudah tidak akur lagi, banyakan berantemnya atau justru panjang dia silent treatmentnya. Jadi seperti dalam kondisi saat ini tuh kayak napsi-napsi kalian berdua gitu ya, sendiri-sendiri ya, hidup lu, hidupnya gue ya, hidupnya gue, seperti itu ya. Jadi ya bisa-bisa ini tuh kayak satu hal yang menjadi persoalan juga ya dalam hidupnya kalian masing-masing gitu loh. Dan suasananya ini masih terbawa-bawa hingga tahun 2026 nanti gitu ya. Jadi kayaknya untuk perdamaian, rujuk, rekonsiliasi ya, kembali menata relationship ini agar boleh kalian berdua menikmati kebahagiaan, itu tuh nampaknya masih belum menjadi wacana bagi kalian berdua gitu loh. Jadi masih lanjut dia energi tahun 2025 gitu, masih lanjut di sini ya, setidaknya hingga akhir bulan Januari 2026 gitu ya. Nah bahkan memang di sini tuh kayak yang ini entah apa yang menjadi pertimbangannya kamu ya, tapi nampaknya Mari, kamu kayak satu sisi pengen melepas relationship ini ya Virgo, tapi satu sisi lagi masih berharap kamunya sama si dia gitu. Jadi ibaratnya ya, kalau ditimbang ya, kalau ini sebuah timbangan gitu, kamu mendapatkan ya poin-poin buruk tentang relationship dengan dia, namun kamu juga masih bisa mendapatkan poin-poin positif tentang relationship dengan dia. Jadi ini jika ditimbang, imbang dia, sama rata, kira-kira seperti itu ya. Jadi contoh aja lah dalam kehidupan nyata, memang sih dia bikin kamu tidak nyaman ya, tapi kalau dengan dia kamu masih bisa dapat status gitu loh. Kamu tidak janda, kamu tidak duda misalnya kayak gitu ya. Iya sih dianya itu tuh pelit misalnya, tetapi walaupun dia pelit ya, urusan uang aku masih bisa handle juga kok, karena aku boleh gitu kamunya, karena aku bisa begini dan begitu dari dia gitu loh di sana. Makanya ini kayak masih datang harapannya kamu ya, masih datang harapannya kamu ke dianya. Memang cinta di sini Mari nampak boleh-boleh kamu sudah tidak ada cinta lagi sama dia. Cuman kayak ada pertimbangan lain, entah pertimbangan karena anak, kesian anak-anak gitu ya. Nah jadi oke, kamu kalah, kamu sakit gitu, tapi anak-anakmu ya
tumbuh besarnya didampingi oleh emak bapaknya, walaupun model emak atau bapaknya dia berantakan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi anak-anak tidak dikatakan, tidak diejek-ejek misalnya gitu ya, tidak diejek keluarga broken home gitu ya. Jadi kamu dalam rangka untuk menyelamatkan mental emosional anak-anaknya kalian gitu. Ini contoh aja nih semua ini ya yang mari sampaikan ini. Makanya kamu kayak satu sisi masih pengen masih ada harapannya kamu. Masih ada harapan. Ya aku biar aja aku nggak cinta, biarin aja aku menderita. Kadang-kadang gitu mau ya. Kalau jadi orang tua gitu loh. Biar aja aku menderita lah gara-gara dia gitu ya. Gara-gara hubungan ini. Aku ngebatasin kebahagiaannya aku. Aku masih menutup dirinya aku untuk bertemu dengan pasangan yang lebih baik lagi daripada dia. Gitu, biarin aja. Asalkan nama baik keluarga besar masih bisa terjaga. Emak bapak ndak malu. Anaknya jadi duda, jadi janda. Anak-anakku, nah gitu-gitu kamunya kan di sana. Itu loh. Ya. Atau kalau kalian ini tuh masih pacaran, entahlah apa pertimbangannya kamu, biar masih bisa dapat duit kah dari dia misalnya, atau entah kalian kebetulan rekan kerja gitu ya, atau rekan bisnis, jadi masih bisa mulus nih pekerjaannya kamu ataupun bisnisnya kamu, nggak keganggu gitu loh. Karena di hal yang menjadi utama juga dalam hidupnya kamu adalah uang, adalah karirnya kamu. Nah seperti itu ya di sana. Jadi kamu itu tuh bukan yang kayak kamu sedang menjadi masokis gitu ya. Kamu senang menikmati ketidakbahagiaan, bukan. Tapi ada pertimbangan yang lebih besar lagi menurut kamu, yang itu harus kamu ambil. Nah, namun kondisinya dengan syarat kamu masih terkoneksi dengan dia. Gitu loh. Jadi itu konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya. Nah, di sana. Ya sih, kalau saat sekarang mah atau bahkan di bulan Januari kamu bisa aja bilang aku nggak kuat. Kamu bisa aja kayak yang mengeluh gitu ya. Mengeluh dengan dirinya, kepada dirinya kamu sendiri, atau mungkin jika kamu punya komunitas ya, punya teman kah, punya saudara kah, atau siapa gitu ya. Kamu bisa aja tuh menjerit-jerit gitu. Aduh, aku sakit banget sama dia. Jelek banget relationship kami. Oh, dia suami yang buruk misalnya gitu. Wah, dia kekasih, tapi kekasih yang kurang ajar misalnya. Kamu bisa aja ngamuk-ngamuk gitu ya. Tapi ngamuk-ngamuknya kamu itu, mari lihat sih untuk pelepasan apa yang kamu, perasaan tertekan ya, perasaan tertekan yang kamu alami dari dia. Gitu. Dan kalau mari bilang sih, jika kamu kayak menganggap bahwa dirinya kamu korban, ya ndak juga bisa disalahkan ya. Nggak bisa kamu tuh kayak dibilang kamu lebay gitu. Enggak sih. Karena memang mari lihat isu-isu ya, problem-problem nampaknya ada gitu loh. Memang ada problem nyata. Gitu. Di sana ya. Jadi mari lihat memang ketidakcocokan. Ada ketidakcocokan yang membuat ada akhirnya hati yang terpisah, ya, terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, gitu. Kamu marah dia ngamuk, ya. Kamu sedih dia kecewa, sama aja kalian berdua, sama aja, gitu loh. Jika kamu menyatakan bahwa dia adalah pasangan yang buruk, kamu juga bisa dia nilai, ya kamu juga buruk kok, gitu. Kamu juga buruk. Gitu. Kalau kamu bilang dia ngajak kamu tengkar, dia juga bilang ya kamu juga ngajak aku tengkar gitu. Ada pembelaan diri dari seseorang ini. Jadi kayak seolah-olah dia terlihat ya, aku hanya sedang membela dirinya aku dari kamu. Aku sedang, ya enak aja kamu mau nyakitin aku, ya aku melindungi dirinya aku dong. Ya. Atau yang kayak, ya kamu nyakitin aku, ya aku sakitin balik gitu. Jadi hubungan ini bisa ya, ada dia kebencian di sini, ada rasa benci di sini, gitu loh. Jadi ketika kalian di saat ini ternyata udah berumah tangga, namun modal rumah tangganya ini lupa kalian
kenapa sih dulu kalian berdua memilih untuk married? Ya, terutama kalau ini tuh pernikahan yang memang dipilih, bukan dijodohkan. Ya. Nah, kalian bisa lupa. Apa sih maksudnya dulu berumah tangga? Sama-sama lupa di situ. Gitu loh. Ya. Jadi kayak saling sharing kebahagiaan, saling tolong-tolongan ketika dalam kesusahan. Ini yang kalian lupa. Gitu loh. Jadi ya akhirnya yang dipilih, tapi kok jadi ngerasa gitu ya kalian berdua. Dari banyaknya pilihan, ternyata aku zong. Milihnya itu tuh milih mangga busuk gitu ya. Nah, di sana jadinya ada rasa menyesal. Itu loh. Jadi banyak ribut-ributnya ini ya kalau dalam relationship gitu. Baik ini masih pacaran, ada aja yang diributkan. Gitu loh. Jadi sama-sama tidak nyaman, sama-sama tidak bahagia, sama-sama merasa tertekan. Nah, seperti itu kalau melihat. Itu loh. Jadi gagal ya, sama-sama gagal untuk merawat dan menjaga relationship ini. Nah, kalau memangnya ini kondisinya masih pacaran ya, jika Mari boleh kasih saran, udah dah mendingan memang dilepasin aja. Lepasin aja. Jika kamu sudah punya, memang kamu kan di sini tadi kata Mari kan terbelah ya. Satu sisi masih pengen dengan dia, satu sisi pengen ninggalin dia. Gitu. Udahlah, kamu pilih tinggalin dia aja. Terlalu repot ya kalau dalam urusan pacaran sudah menghadapi hal yang seperti ini. Gitu loh. Pacaran itu kan masih bebas gitu loh. Masih bebas. Dan di pacaran kan kita sedang mencari ya. Siapa sih yang kira-kiranya pasangan yang cocok untuk kita? Dengan siapa yang kita bisa lebih panjang nih rasa tenangnya, damainya, gembiranya, bahagianya, sejahteranya lahir dan batin. Dengan siapa yang lebih panjang durasinya? Karena kan gini, kalau dibilang dengan siapa ya aku bisa bahagia banget. Tenang banget, itu kok kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Sepanjang kita masih manusia ya, kita masih punya ego. Pasti kita akan tersakiti, kita akan kecewa. Tapi maunya tersakiti dan kecewa ini tuh nggak lama-lama. Nah seperti itu ya kan di sana. Nah ini terutama bagi kamu yang merasa kamu sudah melakukan hal yang paling terbaik yang mampu kamu lakukan. Gitu. Ya. Nah, namun jangan juga lupa pengalaman bersama dengan si dia dijadikan sebagai bahan pembelajaran, introspeksi diri. Kadang-kadang ya kita juga harus mau ngelihat blind spotnya kita. Jadi apakah kita ini tuh gitu ya, kita ini tuh juga masih ada sisi-sisi diri yang perlu di-upgrade gitu loh. Adakah bagian dari diri ini yang memang mestinya ya udah dieliminasi aja, dibuang, dicampakkan ke tong sampah. Nah gitu loh. Pelajaran untuk introspeksi diri. Bukan untuk cari kesalahan, untuk ngeceng-cengin diri ya, bodohnya aku gitu. Enggak penting itu. Salah aku ya. Enggak. Menilai diri buruk itu tuh enggak, bukan. Tapi nyari-nyari kesalahannya kita tuh apa ya? Yang mesti untuk di-upgrade, yang mesti harus ditinggalin gitu. Untuk jadi pendewasaannya kita gitu ya, ajang untuk peningkatan kesadarannya kita, seperti itu aja. Belajar ya, kalau istilahnya di spiritual itu tuh guru dan murid gitu loh. Kita jadi guru sekaligus kita menjadi murid untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, enggak, bukan untuk orang lain, tidak, tapi untuk diri kita sendiri. Nah kayak gitu ya di sana. Nah tapi kalau ini tuh rumah tangga gitu, nah ini kan rumah tangga mah nggak segampang itu ya, cerai gitu ya. Muncung mah bisa cepet kita bilangnya cerai gitu kan, tapi pada praktek nyatanya kan tidak segampang itu, banyak yang kita mesti pertimbangkan ya. Nah di sana. Nah jadi di sini tuh pun juga kita harus belajar juga lah, sama aja sih sama yang tadi Mari katakan. Jika di kondisinya pacaran, jangan-jangan kita juga nih ya, kita masih belum tough, kita masih belum tangguh gitu loh, kita masih sensitifnya itu tuh besar gitu ya. Kita yang kadang-kadang juga tanpa sadar bergantian menjadi pelaku kejahatan ya.
gitu. Dalam rangka kita kayak mau ngajarin dia ya, oh dia nyakitin aku, dia harus dikasih tahu nih, ya gimana rasanya mengalami tindakan seperti yang dia lakukan, ku lakukan juga untuk dia. Nah jadi ceritanya balas-balasan di situ. Itu loh. Kayaknya memang kalian butuh fase masa-masa tenang di sini. Bukan silent treatment ya, tapi benar-benar tenang, menenangkan jiwa, raga gitu ya, pikiran, perasaan gitu. Bukan dengan sengaja silent treatment untuk ngerjain dia, ya, untuk menghindari dia. Bukan seperti itu ya, tapi memang untuk ketenangan dengan tujuan sungguh-sungguh nih tenang lahir batin ini. Gitu loh. Ya. Memang interaksi untuk di saat ini lagi kurang bagus karena makin banyak kalian berinteraksi bisa jadi berkepanjangan dia situasi-situasi yang tidak nyaman ini. Gitu loh. Jadi kecewa ya. Di sini tuh poinnya kalau Marlia adalah kecewa. Kecewa yang membunuh hubungan ini. Gitu. Kecewa yang mengangkat diri kalian keluar dari sebuah tempat yang menjanjikan kebahagiaan masuk ke tempat yang justru menawarkan penderitaan. Nah di situ. Ya. Jadi kalau kamu tanya tentang dia, sebenarnya dia ini masih mau nggak sih Ci sama aku? Kalau soal maunya itu tuh kalau Mari lihat sih masih mau ya. Gitu loh. Jadi bukan ceritanya hanya kamu sendiri saja ini yang masih pengen lanjutin hubungan ini. Tapi tentu kan ada tadi syaratnya ya. Nggak mungkin kamu mau ngelanjutin tapi dengan keadaan yang serupa sama kan gitu ya. Nah, jadi kalian berdua sama-sama mau, hanya saja kondisi keadaannya jangan berbeda, jangan lagi sama, mesti berbeda. Kan gitu, ya lebih baik lah, kan gitu maksudnya kalian berdua ya. Nggak mungkin kalian menghasrati yang buruk-buruk terjadi dalam hidupnya kalian berdua gitu kan, nggak mungkin. Nah di sana. Tapi jika memang pengen ada perubahan, tentu saja diawali dari diri. Kalau nunggu-nunggu, dia duluan lah. Nah itu payah itu. Harus dari diri dulu. Karena apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat dalam dunia materi ini, dalam dunia nyata ini, itu kan memang dia full dia hasil dari ini loh, proyeksi diri, manifestasi dari energi. Ya, proyeksi dirinya kamu, manifestasi energinya kamu. Ini tuh kan ini lihat hasilnya itu loh, dalam dunia nyata ini kan jelek nih, berarti diri ini yang duluan harus dirombak, diolah alih gitu loh diri ini, nggak usah dulu nunggu dia gitu. Yang tadinya sensitifan mulai belajar untuk mengerti, memahami ya, jadi sehingga perasaan terluka itu tuh boleh tidak kita alami ya, atau berkurang gitu. Caranya kita menyikapi keadaan itu tuh ya mesti dirubah di sana gitu loh. Sama-sama mau, tapi juga sama-sama di saat Januari ya, sama-sama mau ya, masih mau, tapi sama-sama kok kayak tidak optimis bahwa keadaan akan lebih baik lagi, sebab lebih cenderungnya ya tadi masih ngelihat keluar diri gitu loh ya. Tapi kemudian memang kabar baiknya di sini untuk kamu ya, Virgo, si pasangannya kamu ini tuh mari lihat nanti dia tahun 2026 akan mulai itu tuh ya, duluan dia masuk, dia introspeksi diri dia sendiri, mulai dia duluan dia masuk dibandingkan dengan kamu kayaknya nyusul di belakangan gitu loh. Jadi apa ini maksudnya Cimari? Memang nanti dia mulailah, kayak kata Mari tadi, dia mulai cari-cari nih, kenapa ya kami bisa jadi kayak gini ya, gitu. Perenungannya dia sudah ada ini, memang perenungan dari dia, kenapa ya kami jadi seperti ini keadaannya, kok jadi pisah ya, kok jadi cerai seperti ini, kok jadi ribut seperti ini ya. Nah mulai dia tuh memang mikir di sana. Dan semoga kamu juga segera menyusul ya, untuk bisa tahu
Ini terutama bagi kalian berumah tangga, gitu loh. Supaya bukan terjadi perceraian, tetapi pembenahan kembali. Ya, bukan hanya kayak biar bisa tetap nih statusnya ada, tapi isi dari status ini kan itu yang penting ya. Nah, isinya itu loh, supaya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi dia memang mulai nih tuh, mulai nanti di tahun 2026 ya Januari, mulai meneropong ke dalam diri dia sendiri. Bagaimana sih dia? Gitu ya, sudah seperti apa dia? Tindakan-tindakan apa yang sudah dia lakukan di sini dalam hubungan dengan kamu? Gitu loh. Nah, jadi walaupun kalian berdua seperti kata Mari tadi, kok kayaknya tidak optimis bahwa relationship ini tuh masih bisa diperbaiki, ya. Tapi biarkan ya, Mari sebagai orang luar yang melihat energinya kalian berdua ini, apakah ini tuh satu barang mustahil supaya relationshipnya lebih baik lagi? Oh tidak, ini tidak mustahil. Ya, apalagi dilihat nih dari sisi si dianya. Si dianya ini tuh kan kayak kata Mari barusan, Januari dia akan introspeksi diri. Kalau dia udah ketemu, oh iya sih aku pemarah, oh iya sih aku ekspektasinya terlalu tinggi, oh iya sih aku ini tuh tidak setia, misal. Nah jadi kan tentu kesadaran datang, informasi sudah diterima. Nah nanti informasi ini tuh akan membuat kesadarannya dia datang. Nah setelah kesadaran datang terjadi perubahan dalam pola sikap, laku, tindakan. Karena energi akan berubah. Kesadaran itu kan dia energi ya. Nanti itu tindakannya dia akan berubah. Gitu. Jadi kalau kamu masih punya keinginan untuk tetap bersama dengan dia, itu tuh bukan keinginannya omong kosong. Gitu lah. Ini keinginan hal yang sia-sia, enggak juga. Apalagi kemudian ketika keinginan itu tuh datang seperti kata Mari tadi ya, kamu mencontoh dia, mulai ngelihat diri sendiri. Karena nggak mungkin kita itu tuh baik terus. Kalau orang yang ngaku-ngaku dirinya baik, narsis itu mah repot tuh hidupnya. Tapi kita harus mau rendah hati ya. Iya sih, ada bagian dari diriku yang kayak gini juga sih, iya, gitu. Di sana baru dia jos mantap, gitu lah. Ya. Jadi nggak usah terlalu jelek-jelek lah pemikirannya kamu gitu ya, nggak usah. Karena apa yang kamu anggap jelek itu tuh belum tentu memang akan jelek dalam kenyataannya, gitu loh. Jadi sekiranya masih tetap mau dan kemudian ingin panjang relationshipnya dengan dia dengan keadaan yang berbeda, maka duluan diawali dari diri sendiri. Mau sudah seburuk apapun hubungan ini, katakan sudah bercerai misalnya ya, sekalipun kan udah bercerai, karena ada Mari lihat di sini itu model perceraian. Sudah satu di kutub utara, satu di kutub selatan misalnya, ya, udah saling blokiran dan seterusnya, nggak masalah itu, nggak masalah, ya, karena apa? Kata Mari tadi, sebab karena masih ada keinginan bersama berdua, ya, lanjut. Nanti apa-apa yang dilihat sepertinya sebuah pembatas, nanti bisa runtuh kok batasan itu, gitu loh ya. Oke, jadi memang belum membaik ya, untuk di Januari belum membaik, tapi fase masa bergeser dianya ke arah yang lebih baik lagi, Mari lihat sudah terbuka, gitu loh ya. Hasilnya ya nantilah sesuai dengan perjalanan, gitu ya, sesuai dengan waktu dan konsistensi untuk mengupgrade diri ya. Oke. Nah di sini Mari sudah ambil koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Virgo mana koin pembacaan ini disampaikan ya. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Mari awali dari inisial C, ada cinta, O orang, R rasa, J jujur, F ada fajar, P ada pelita, E ada emas, S ada sayang, L ada lagu. Iya sih, cinta dan sayang itu tuh masih adanya itu ya, dari dirinya dia ke kamu.
Tapi memang Mari ngelihat tadi sekilas ya, kalau dari kamunya sendiri Virgo kayak udah bilang bahwa enggak aku nggak cinta lagi dia, aku nggak sayang lagi sama dia, aku udah kapok, aku udah benci gitu, bahkan ya terlalu sakit aku gara-gara dia gitu, nggak mungkin aku cinta gitu ya. Memang sih udah kosong wadah asmara, wadah hatinya kamu ya untuk dia udah kosong. Nah, masuk kita ke zodiak, ada energi dari Taurus di sini, Cancer hadir, kemudian energi dari Libra ada, dan energi dari sesama Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.